pagi hari ini. Kita merasa sukacita karena Tuhan Yesus telah menyertai kita, memberkati kita sampai hari ini. Kita mau bersama-sama untuk kita menyembah kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu, semua oleh karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Hidup kami, ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Kalau pada saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kepada kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kami semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami akan sambut puji-pujian kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus? Ya, kita bangkit tangan buat Yesus. Tepuk Yesus. 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 Yes, amin. Kita mau memuji Tuhan. Yuk, semua ada di rumah. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang bisa memberikan kemenangan buat kita. Musuh sebesar apapun, kita pakai nama Yesus sebagai Tuhan yang ajaib, yang bisa memberikan kuasa kepada setiap kita. Haleluya. Kita menyanyikan pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Iya, semuanya diberikan kemenangan oleh Tuhan karena kita mau bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita akan sambung pujian ini bersama-sama. Kita mau penuh dengan sukacita lagi, ya. Kita mau pujian daki-daki ke gunung yang tinggi, sedalam lautan. Itulah kasih Tuhan yang tidak pernah habis, ya. Haleluya. Kita mau pujian ini bersama-sama. Ayo, yang depan semuanya puji Tuhan, ya. Oke. Haleluya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang luas hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Semangat lagi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang luas hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di
rumah Tuhan juga ada, di gereja Tuhan juga ada. Tuhan selalu ada buat kita semua. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan, firman Tuhan yang memberikan kita terang untuk kita berjalan bersama Tuhan. Kita akan bicara bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena itu ada semuanya. Kita siap untuk kita beri firman Tuhan. Kita memuji dan bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salam, selamat pagi anak-anak. Wah, masih tetap semangat ya. Tadi kita sudah memuji, menyembah, berdoa, bersukacita bersama Bu Yayu dan teman-teman. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, siap semuanya? Yuk, pintar duduk yang manis, pasang telinga baik-baik, pasang hatinya supaya firman Tuhan bisa bertumbuh dalam hatimu dan membuat kalian semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Nah, selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang siapa toh Tuhan kita itu. Iya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Siapa Tuhan kita? Iya, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Nah, kita akan belajar tentang Allah yang menyembuhkan ini dari kitab Lukas 8 ayat ke-40 sampai 56. Kita akan belajar 2 peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus itu sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakit kita, bagaimanapun keadaannya ya. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau."
Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, anak-anak yang manis, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, dari cerita ini kita akan belajar dua peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Nah, dalam perjalanan yang pertama, cerita yang pertama, ketika Tuhan Yesus kembali dari Gerasa, orang banyak sudah menanti-nantikan dia. Salah satunya adalah Yairus, kepala rumah ibadat. Kenapa Yairus mencari Tuhan Yesus? Karena anak tunggalnya, anak perempuan satu-satunya sudah sedang sakit, sudah diobati tapi tidak semakin membaik, bahkan dikatakan hampir mati. Yairus datang mencari Tuhan Yesus karena dia percaya, dia tahu, dia mendengar dari orang-orang bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus sanggup membuat orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kakinya timpang menjadi bisa berjalan dengan lurus. Yairus mendengar semuanya itu dan kemudian Yairus percaya, kalau aku datang kepada Tuhan Yesus dan aku membawa Tuhan Yesus ke rumahku, kemudian Yesus menopangkan tangannya atas anakku, maka anakku sembuh. Dan benar, Yairus datang kepada Tuhan Yesus dan dikatakan begitu, Yairus tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus. Melihat iman Bapa yang sangat mengasihi anaknya ini, tergeraklah hati Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berjalan bersama Yairus menuju rumah Yairus. Nah, ketika di tengah perjalanan itu, Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus itu banyak sekali anak-anak. Mungkin sekarang kayak orang yang baru ngefan dengan artis siapa gitu ya, semuanya mengikuti berduyun-duyun. Dimanapun Tuhan Yesus berada, di situ banyak orang datang, sambil membawa orang sakit, membawa orang yang sedang kesusahan. Nah, di antara salah satunya adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wow. 12 tahun mengalami pendarahan. Sungguh penderitaan yang sangat luar biasa. Dan diceritakan bahwa di situ dikisahkan, selama 12 tahun itu, si ibu ini, wanita ini sudah berobat kemana-mana. Ke dukun, ke dokter, ke tabib, semua dilakukan supaya dia sembuh. Bahkan hartanya sudah habis untuk berobat. Tapi apakah sembuh? Tidak. Tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga. Dan ketika wanita ini mendengar bahwa ada Yesus di situ, sebelum dia mendengar Tuhan Yesus datang, dia mendengar dari cerita orang-orang bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Di Gerasa dia mengusir roh jahat. Bukan hanya satu, tapi banyak banget.
kemudian menyembuhkan yang sakit kusta, membuat yang buta melihat. Wow, mendengar itu iman perempuan ini jadi timbul, bangkit kembali. Aku sudah berobat kemana-mana, hartaku sudah habis, tapi aku tidak sembuh. Aku mau datang pada Yesus. Asal aku bisa menjamah ujung jubahnya, aku masih sembuh, kata wanita itu dalam hatinya. Maka ketika dia mendengar Tuhan Yesus melintas di daerahnya, dia berusaha keras untuk mendekati kepada Yesus. Bukan perkara yang mudah, anak-anak. Karena seorang yang sakit selama 12 tahun, dia sudah kehilangan kekuatannya. Jangankan untuk berjalan, untuk berdiri, untuk duduk saja dia sudah kesusahan. Tapi hebatnya perempuan ini, dia tidak patah semangat. Dia terus berusaha. Didesak orang, disenggol ke sana, ke sini. Dia tidak patah semangat. Semakin dihalangi, dia semakin berusaha. Dan ketika sampai dekat Tuhan Yesus, dia mengulurkan tangannya dengan iman percaya yang luar biasa. Dikatakan, asalku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Dan mujizat terjadi, anak-anak. Ketika wanita ini menjamah jubahnya Tuhan Yesus, seketika itu pendaharaannya berhenti dan dia dipulihkan. Wow, luar biasa. Benar-benar Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya itu saja. Ketika perempuan ini menjamah ujung jubahnya, Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan dia mulai berkata, siapakah yang menjamah aku? Karena di situ orang banyak, Petrus berkata, Tuhan, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Bagaimana kami tahu siapa yang menjamah engkau? Ketika perempuan itu mendengar bagaimana Tuhan Yesus mencari siapa yang menjamah jubahnya, dengan gemetar tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia mulai menceritakan, ya Tuhan, aku yang menjamah ujung jubahmu. Karena aku tahu hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan aku, Tuhan. Aku sudah pendarahan 12 tahun. Aku sudah berobat ke sana ke sini. Tapi aku tidak sembuh juga, hartaku sudah habis. Tapi aku tahu Engkau sanggup menyembuhkan aku, Tuhan. Maka aku menjamah ujung jubahmu. Dan saat itu juga pendarahanku berhenti. Mendengar kata perempuan ini, Tuhan Yesus tergerak hatinya dan Tuhan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Wow, bukan hanya sembuh dari sakitnya, tapi dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Mendapat berkat dari Tuhan. Nah, setelah bertemu dengan wanita ini, Tuhan Yesus kembali melanjutkan perjalanannya dengan Yairus menuju ke rumah Yairus. Untuk apa anak-anak? Iya, anak Yairus tadi sakit. Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Yairus untuk menyembuhkannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika di tengah perjalanan, ada seorang utusan dari rumahnya Yairus datang menemui Yairus dan Tuhan Yesus dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Percuma, tidak ada gunanya. Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Dan Yairus memilih untuk percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus daripada apa yang dikatakan oleh orang yang datang dari rumahnya. Dia tetap berjalan dengan Tuhan Yesus menuju ke rumahnya. Dan setibanya di sana, banyak orang menangis karena kematian anak perempuan Yairus ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, ayo keluar semuanya. Tuhan Yesus menyuruh mereka keluar. Dan hanya Petrus, Yohanes, Yakobus, ayah dan ibu anak tadi yang masuk. Ketika melihat orang-orang menangis itu, Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Wah, mereka semua tertawa. Waduh, orang sudah mati kok dibilang tertidur. Wah, ngimpi ini. Tapi Tuhan Yesus tidak memperdulikan mereka. Yairus juga tidak memperdulikan orang-orang yang tertawa karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yairus tetap mempercayai Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru,
"Hai anak, bangunlah." Apa yang terjadi anak-anak? Iya, anak Yairus yang tadi sudah mati bangun kembali. Wow, luar biasa. Dahsyat Tuhan kita ya. Benar-benar luar biasa. Kuasanya dahsyat, luar biasa. Dan bukan hanya itu, Yairus berserta seluruh isi rumahnya menjadi percaya. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur, kita sungguh sangat bersyukur milik Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun sakit penyakitmu, yang saat ini mungkin sedang pilek, sedang pusing, sedang demam, mungkin sedikit-sedikit sakit, atau ada orang tua kita yang sedang sakit, saudara kita, teman kita, doakan, berdoalah dengan iman. Percaya seperti perempuan tadi, asalku jamah ujung jubahnya aku sembuh dan sembuh. Atau iman Yairus tadi, asal aku datang pada Tuhan Yesus maka anakku sembuh dan anaknya sembuh. Asal anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, maka itu yang akan terjadi. Apapun kata dokter, berapapun namanya sakit penyakit itu, tidak ada artinya buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat. Sama seperti yang ibu alami. Kemarin sempat ibu sakit, didiagnosa dokter bahwa tidak bisa tertangani, tidak bisa disembuhkan, dan tinggal menunggu waktu lagi. Tapi puji Tuhan, dengan doa dari saudara-saudara seiman, ibu dikuatkan iman ibu dan ibu percaya, aku masih punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan, maka aku sembuh. Dan puji Tuhan sampai saat ini ibu sudah sembuh, ibu sudah sehat. Puji Tuhan, kita punya anak yang Allah yang luar biasa. Sekecil apapun atau seberat apapun sakit penyakit, itu tidak berarti buat Tuhan Yesus. Yang Tuhan lihat adalah iman kalian. Ya, jadi mulai sekarang jangan takut kalau sakit. Tapi tetap kalian harus taat kepada orang tua dan juga taat kepada apa yang dokter bilang. Kalau harus minum obat, ya harus diminum obatnya. Harus istirahat, ya harus istirahat. Harus banyak makan sayur dan buah, ya harus banyak makan sayur dan buah. Ya, jaga kondisi, jaga kebersihan. Itu bentuk iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menjaga kita dan kita akan disembuhkan dengan caranya yang ajaib. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini ya anak-anak ya. Jangan takut, tetap percaya. Maka apa yang terbaik itu yang akan terjadi pada kita. Sebagai ayat hafalan, kita akan pakai dari ayat yang ke-50b. Lukas 8 ayat 50b. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Apa tadi ayat hafalannya? Ya, Lukas 8 ayat 50b. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Oke, selamat hari Minggu. Selamat merenungkan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap taat dan patuh pada orang tua dan juga pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Ayo siapkan persembahannya di rumah ya, yang sudah diberikan kemarin sama kakak-kakaknya celengan. Ayo kita masukkan persembahan kita ke celengan anak semua ya di rumah ya. Oke, kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan persembahan ini. Kita akan memuji Bila yang baik sambil anak-anak memasukkan persembahannya. Juga boleh ikut bernyanyi bersama teman-teman yang ada di sini. Haleluya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan berkat kita selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah
yang kemarin sudah kakak berikan, itu adalah persembahan yang adik kumpulkan. Pada suatu saat nanti kita akan kumpulkan bersama-sama ya untuk acara ketika kita akan memperingati hari Natal. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan ketika adik-adik mengalami kesakitan, ya, ketika adik-adik mengalami susah, ya, kita minta tolong sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik di rumah, ya. Kita bersyukur punya Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kita, Tuhan yang bisa memberikan penghiburan kepada kita semua. Oke, untuk mengakhiri pada kita mau untuk dalam doa. Siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat pagi hari ini Engkau telah berkati kami lewat anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap puji-pujian kami, setiap firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa boleh menyinari hati kami, menyinari anak-anak-Mu. Ketika anak-anak-Mu saat ini Tuhan sedang mengalami sakit, biarlah Tuhan Kau yang akan menyembuhkan. Kalau saat ini ada yang mengalami kesedihan, biarlah Tuhan juga yang akan memberikan penghiburan. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Ketika mereka tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami, tapi kami yakin ketika mereka mengadakan ibadah di rumah mereka, Tuhan juga hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan doa kami